rahimani wa rahimakumullah. Sudah terapi yang saya ceritakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala rasa syukur kita atas limpahan nikmatnya kepada kita sekalian, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga kita bisa berkumpul di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmi. Yang kedua, salam juga semoga senantiasa tercurah dengan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, malam hari ini insyaallah kita akan mengawali daurah dengan pembahasan kitab Al-Usul As-Salasah dan kitab Al-Qawaid Al-Arba'. Dua kitab yang ini harusnya kita pelajari di awal-awal kita, tapi tidak mengapa. Daurah ini semestinya kita laksanakan bulan Syawal kemarin, bulan Juni insyaallah. Tapi kebetulan karena masih heboh dengan pandemi corona, maka waktu itu bulan Syawal kita tidak bisa mengadakan, dan alhamdulillah di bulan Desember ini kita bisa melaksanakan daurah ini. Untuk itu marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan wabah ini, pandemi COVID-19 ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga khususnya di negeri kita Indonesia ini dan umumnya seluruh dunia akan bisa kembali normal tanpa adanya pandemi COVID ini. Untuk itu pada saudaraku, marilah kita ikuti protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID ini dengan tetap patuh menjaga jarak dan jangan lupa memakai masker bagi yang barangkali tidak membawa dari rumah, panitia menyediakan di depan. Kemudian ibu yang membawa anak, mohon anaknya dikondisikan sehingga kajian daurah kita ini nanti bisa terlaksana dengan baik. Terakhir, kepada hadirin, mohon mari kita sama-sama siapkan hati kita, kemudian mata pendengaran kita untuk menerima ilmu-ilmu yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Ibnu Amiruddin. Kepada beliau diberikan tafadhol dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, azani Allah wa yakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Senin tanggal 8 apa 9? Nah, Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita di dalam rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala guna untuk mempelajari qala Allah qala Rasul, firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada pembahasan di dalam rumah Allah kecuali pembahasan disitulah dibahas firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, al-ilmu qala Allah wa qala haddatsana wa ma siwahuma illa waswasu syaitan. Yang disebut dengan ilmu adalah firman Allah Subhanahu wa taala dan qaulu haddatsana, dan apabila selain dari keduanya maka itu adalah waswas daripada syaitan atau gangguan syaitan. Atau dalam kata lain bahwasanya al-ilmu adalah qala Allah qala Rasul. Ilmu adalah firman Allah dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara tujuan utama kita mempelajari qala Allah qala Rasul adalah untuk bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Beribadah dengan baik, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang apa diinginkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan pondasi utama daripada ibadah itu adalah akidah. Adalah akidah. Dikarenakan apabila ibadah itu tidak dibangun di atas akidah yang benar, seperti salat tanpa taharah, apakah diterima salat seseorang itu tanpa taharah? Tentu saja tidak. Oleh karenanya, ketika seorang hamba Allah Subhanahu wa taala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa memperhatikan akidah yang benar, bisa jadi dia akan terjatuh kepada ibadah yang salah. Ibadah yang salah. Di antaranya sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Inna akhwafa ma akhafu 'alaikum asy-syirkul asghar." Yaitu sesuatu yang aku khawatirkan atas kalian yaitu syirik kecil. Para ulama rahimahumullah taala menjelaskan yang namanya syirik itu entah besar ataupun kecil sama-sama berbahaya. Sama-sama berbahaya. Tidak ada yang namanya syirik itu entah kecil itu tidak berbahaya. Semuanya berbahaya. Jika seandainya syirik kecil itu tidak memberikan dampak buruk daripada sebuah amalan, maka Nabi SAW bisa jadi tidak mengatakan demikian. Sehingga ketika kita mempelajari qala Allah qala Rasul, kita mengetahui tauhidullah yang benar, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala yang benar. Kemudian kita mempelajari juga tentang syirik yang kata Hudzaifah ibnul Yaman yaitu an yudrikani, makhafatan an yudrikani, khawatir aku akan terjelembab atau terjatuh ke dalam sebuah kesalahan tersebut. Dengan demikian, ketika kita mengetahui ilmunya, maka kita akan menjauhinya sejauh-jauhnya.
Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang betul-betul mentauhidkan Allah dan kita diwafatkan di dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita insyaallah taala pada daurah kali ini akan membahas al-usul ats-tsalatsah atau tsalatsatul usul. Kemudian insyaallah taala akan kita bahas yang selanjutnya adalah qawaidul arba'ah. Al-usul ats-tsalatsah ini pengarangnya adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kita akan membahas pertama adalah biografi beliau, yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Rashid bin Buraid bin Muhammad bin Musharraf bin Umar min Bani Tamim. Nah, ini adalah nasabnya beliau rahimahullahu ta'ala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Kemudian tempat dan tanggal lahir beliau, wulida hadzal alim fi baldatil Uyainah sanata 1115 hijriyatan fi baiti ilmin wa syarafin wa dinin. Beliau rahimahullahu ta'ala dilahirkan di negeri atau di kota Uyainah, dekat ibu kota Saudi Arabia, Riyadh, ya, pada tahun 1115. Makanya pernah suatu saat ada seorang jamaah bertanya sama saya tentang Wahabi sekalian. Apakah Wahabi yang dimaksud adalah beliau? Kan ada namanya Muhammad bin Abdul Wahhab. Bahwasanya yang dimaksud Wahabi itu adalah Abdul Wahhab bin Abdurrahman bin Rustum, atau yang dikenal dengan Rustumiyah, ya, dikenal dengan Rustumiyah. Nah, ini memang nama dia itu tercatat di dalam kitab-kitab para ulama rahimahumullahu ta'ala. Adapun beliau, ya, tidaklah yang dimaksud dalam sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang. Fi baiti ilmin wa syarafin wa dinin. Jadi beliau itu tumbuh di sebuah rumah yang penuh dengan ilmu, penuh dengan ilmu. Nah, inilah menjadikan kita, terutama para orang tua, ya, sebuah keluarga yang dibangun di atas ilmu. Tentu saja ilmu syar'i. Inilah pendidikan Islam. Kenalkanlah keluarga antum, anak antum kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kenalkan kepada manusia-manusia sebelum mengenalkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak para ulama rahimahullah ta'ala, mereka hidup itu di atas bimbingan bapaknya atau orang tuanya yang tahu tentang agama. Fi baiti ilmin. Makanya fa'abuhu alimun kabir. Bapaknya yaitu Abdul Wahhab itu adalah seorang alim besar dalam mazhab Hanbali terutama. Seperti halnya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Dikatakan beliau tidak punya guru, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Padahal perkataan ini salah. Kenapa? Guru pertama Syekh Al-Albani adalah bapaknya sendiri. Oleh karenanya antum para jamaah rahimakumullah yang sudah menikah, maka ilmuilah antum sehingga nanti antum bisa mendidik, ya, anak-anak antum di rumah dengan baik. Wa syarafin adalah karena nasab. Makanya beliau dari Bani Tamim At-Tamimi. Banyak sekali para ulama yang berasal dari kabilah Bani Tamim. Jadi selain daripada nasabnya itu mulia, Allah muliakan juga dengan ilmu, wadinin, dan rumah yang dipenuhi dengan ajaran agama. Wajadduhu Sulaiman alimun najdin fi zamanihi. Dan adapun kakeknya yaitu Sulaiman adalah seorang alim besar. Kemudian pertumbuhan beliau rahimahullah ta'ala, hafizal Qur'an qabla bulughi 10 sinin. Beliau hafal Al-Quran sebelum umur 10 tahun. Masya Allah.
Apakah kita bisa membuat anak kita itu hafal sebelum 10 tahun? Bisa. Bisa. Pertama adalah kegigihan dari orang tua. Kedua, tidak terlalu dikekang. Artinya betul-betul 24 jam gak ada istirahat, gak ada main, gak ada makan, hanya sekedar apa? Menghafal Al-Quran itu saja. Tetapi ada waktu-waktu tertentu yang di sana dia itu menghafal Al-Quran. Dan para ulama terdahulu seperti Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau itu hafal Al-Quran itu umur berapa tahun? 7 tahun. Kemudian menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam umur 10 tahun. Al-Muwatta Al-Imam Malik rahimahullah taala sebanyak 5.000 hadis beserta sanadnya. Insyaallah. Nah, ketika anak sudah mempunyai 2 pusaka ini, insyaallah anak itu akan bisa dibimbing dengan baik. 2 pusaka ini, 2 wahyu ini, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita yang mengaku sebagai ahlu sunnah wal jamaah bermanhaj dengan manhaj salaf, seharusnya ada perbedaan sebelum kita ngaji di atas manhaj salaf ini dengan sebelum ngaji. Allah Ta'ala berfirman, la yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Tidak sama antara orang-orang yang tidak tahu dengan orang yang tahu. Sehingga ketika seorang anak itu sudah mempunyai 1 pusaka, yaitu hafal Al-Quran, kemudian ditambah dengan adanya hafal hadis, Masya Allah, tinggal memberikan apa? Memberikan ilmu alatnya, yaitu bahasa Arab. Dan jangan lupa juga dengan adab. Wa darasa fil fiqh hatta nala hifdhan wafaran wa kana mawdi'al i'jab min walidihi li quwwati hifdhihi. Kemudian beliau pada umur 10 tahun juga itu beliau belajar fikih. Nah, belajar fikih ini sangat penting sekali. Akan tetapi sebelum mempelajari fikih berat, terutama kitab-kitab yang tebal itu, maka harus dipelajari kitab-kitab matan, biasanya yang kecil-kecil semacam ini, berbahasa Arab. Nah, itu adalah pondasi utama bagi seorang anak itu untuk bisa mempelajari kitab-kitab fikih yang lebih tebal. Terutama di dalamnya terdapat banyak sekali perbedaan pendapat para ulama. Sehingga ketika seorang anak itu sudah diberi usul, ya, diberi taksil pondasi fikih yang baik, maka dia akan bisa beristinbat. Dan dia tidak akan bingung apabila mendapatkan perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Itu faedah diantaranya apa? Membahas atau menghafal fikih dari matanya. Nah, bapaknya rahimahullahu taala ini sangat menakjubkan. Dia sangat takjub sekali terhadap anak ini. Kenapa? Liquwwati hifdhihi. Anak itu sebelum dia itu istilahnya terkontaminasi dengan yang namanya HP dan lain sebagainya, maka otaknya itu masih bersih. Nah, ketika keadaan mereka yang semacam ini, maka sebagai orang tua arahkan dia itu untuk menghafal Al-Quran. Kenapa? Kalau nanti sudah besar, terlebih lagi di dalam dunia pendidikan itu ada istilah yang namanya dewasa sebelum waktunya. Dewasa sebelum waktunya. Dia dari segi umur masih kecil, tetapi dari perkataan dan cara dia berpikir itu kayak orang dewasa. Nah, nanti akan sulit dia untuk menghafal. Makanya mulai dari kecil, ya, itu usahakanlah anak antum untuk bisa menghafal Al-Quran. Mulai dari yang paling paling mudah dulu, yaitu surat An-Nas, juz amma dulu. Itu yang paling mudah. Nanti baru ke atas sampai juz yang pertama. Wa kana katsiral mutala'ah fi kutubit tafasir wal hadits wajadda fi talabil ilmi lailan wa naharan wa kana yahfadzul mutun al ilmiyah fi syattal funun. Namanya ulama itu pasti mereka belajar.
Makanya Nabi SAW mengatakan al-ilmu bita'allum, ilmu itu dengan belajar. Al-hilmu bitahallum, sifat lemah lembut itu adalah diusahakan dan dibiasakan dengan berlemah lembut. Ya. Nah, maka beliau ini sangat banyak sekali bermutolaah, menelaah yang namanya kitab tafsir, kitab hadis, siang dan malam. Siang dan malam. Makanya Syekh Ali Hasan hafizahullah ta'ala, beliau berada di maktabah beliau itu 15 jam. Tidak keluar dari maktabah kecuali untuk hajat yang penting, misalkan sholat, kedua belanja dan lain sebagainya. Ya, jangan sangka orang-orang Saudi itu yang membelanjakan untuk istrinya itu yang laki-laki. Yang laki-laki. Saya kenal dengan seorang jenderal, dia bintang 3. Bintang 3, dia itu ke istilah kita mungkin toko. Ya, toko. Dan dia afwan membelikan softtek istrinya. Apakah itu sebuah kehinaan? Demi Allah tidak. Bahkan itu memuliakan istri, dan istri adalah seorang permaisuri, ratu di rumah. Seperti itu. Nah, maka kata beliau seperti ini, lailan wa naharan, beliau belajar siang dan malam. Makanya kadang ketika kita mempelajari sebuah hadis, sebuah kitab, itu kita bandingkan dengan kita membuka medsos kita di HP. Bandingkan ketika kita memegang memegang HP dengan memegang buku. Berapa lama? Bandingkan. Maka seorang talibul ilm, seorang pelajar akan seperti itu, lebih memilih buku daripada HP, kecuali HP-nya penuh dengan kitab. Nah. Wa rahala fi talabil ilmi fi dawahi Najd wa fi Makkah wa qara'a ala ulama'iha. Makanya seorang talibul ilm itu seharusnya melanglang buana. Kesana adalah untuk mencari ilmu, menuntut ilmu. Apalagi mendatangi kota-kota yang dikenal dengan kota santri. Tapi tentu saja harus sudah punya taksil ilmu yang baik, terutama bahasa Arab. Ya, hadhihi belum kelar ke Saudi. Ya bingung. Apalagi di sana makanya adalah bahasa amiyah, bahasa pasaran. Gak bakalan paham. Saya aja yang pertama kali ke Saudi itu gak paham itu ente ngomong apa sih? Karena bahasa amiyah, bahasa pasaran. Nah, kita kemudian belajar, alhamdulillah 3 minggu bisa. Karena hanya sekedar memplesetkan daripada bahasa Arab yang sudah ada. Alhamdulillah. Nah, kemudian beliau rahimahullah ta'ala wafatnya pada tahun 1153 Hijriah. Kemudian di antara 1206 Hijriah. Nah, di antara buku-buku beliau atau karya-karya beliau, pertama Kitab Tauhid, kemudian Kasyfus Syubhat, kemudian Al-Kabair, kemudian Thalathatul Usul yang akan kita bahas ini, kemudian Mukhtasar Al-Insaf wa Syarh Al-Kabir, kemudian Mukhtasar Zadul Ma'ad dan seterusnya. Dan seterusnya. Itu sedikit tentang biografi beliau rahimahullahu ta'ala. Baik, kita mulai pembahasan pertama. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setiap kitab itu pasti didahului dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ibtada al-muallif rahimahullah kitabahu bil basmalati iqtidaan bi kitabillahi azza wa jalla fa innahu mabdu'un bil basmalah. Nah, al-muallif rahimahullah taala memulai penulisan beliau itu dengan basmalah adalah mengikuti daripada Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim kalau antum lihat pada Fatihahnya, maka dia didahului dengan Bismillahirrahmanirrahim.
Bahkan seluruh ayat, seluruh surat itu didahului dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali surat Al-Baqarah itu tidak boleh dan tidak tertera di dalamnya itu Bismillah. Langsung ta'awudz. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu amrin dzibalin la yabda'u fihi bi bismillah fa huwa abtar." Ya, setiap segala sesuatu yang tidak didahului dengan bismillah, maka dia seakan-akan sia-sia. Sebagian para ulama rahimahumullah taala mengatakan ini hadisnya dhaif. Sebagian ulama mengatakan hadis ini sahih. Akan tetapi hadis ini banyak sekali diriwayatkan para ulama dan diletakkan di awal daripada pembahasan ketika mereka membahas suatu kitab yang didahului dengan bismillah. Waqtidaan bir Rasul sallallahu alaihi wasallam fa innahu yabda'u kutubahu bil basmalah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ketika beliau itu menulis kitab-kitab beliau atau risalah-risalah beliau, surat-surat beliau itu kepada para raja itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ila Hiraqla azimir Rum, aslim taslam, aslim dan seterusnya. Maka beliau memulai suratnya itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun ketika beliau menyuruh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk menulis Bismillahirrahmanirrahim, orang-orang Quraisy mengatakan, "Mana arifur Rahman?" Kami tidak mengetahui Ar-Rahman, siapa dia? Akhirnya mereka mengingkari sifat Allah, nama dan sifat Allah Ar-Rahman. Sehingga para ulama Ahlussunnah wal Jamaah memberikan istinbat bahwasanya siapa saja yang mengingkari satu dari seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia kafir. Maka dia kafir. Maka ma'asyiral muslimin a'azanallahu wa iyyakum. Maka di sini ketika seorang itu menulis suratnya dengan bismillah, maka ini adalah terdapat dua faedah. Faedah yang pertama adalah at-tabarruk bil bada'ah bismillahi subhanahu wa ta'ala, yaitu bertabarruk, mencari keberkahan dengan bismillahirrahmanirrahim. Ifadatul hasr li'anna taqdimal muta'alliq yufidul hasr. Yaitu apa? Bismillah itu dengan menyebut nama Allah untuk memulai segala sesuatu itu adalah untuk dibatasi kepada Allah saja. Tidak boleh mengatakan bismil qamar, tidak bisa. Tidak boleh. Maka bismillah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian i'lam rahimakallah. I'lam, ketahuilah, rahimakallahu, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmatimu. I'lam, ketahuilah, ini berasal dari kata al-ilmu. Al-ilmu, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, idraku syai', ma'rifatu syai' ala haqiqatihi, yaitu mengetahui sesuatu secara benar, sesuai hakikatnya. Misalkan bagaimana cara membuat mic ini, maka harus tahu dari awal sampai akhir, dari dalamnya, dari luarnya dan lain sebagainya, bentuknya juga. Maka ini mengetahui ilmunya dari hakikatnya, atau mengetahui segala sesuatu, atau mengetahui sesuatu itu dengan pengetahuan yang pasti. Jadi ketika kita akan membuat mikrofon ini, itu pengetahuan kita itu betul-betul tahu segala sisinya daripada mikrofon ini. Tidak ada dari pengetahuan kita itu yang kita tidak tahu dari komponen daripada mikrofon ini. Misalkan bagaimana cara membuat bagian luarnya ini, enggak ada pengetahuan. Nah, tidak seperti itu. 100% tahu bagaimana cara
membuat daripada mikrofon. Nah, ini namanya al-ilmu. Oleh karenanya orang yang berilmu maka dia berhak untuk menyebarkan ilmu. Makanya ada ijazah. Nah, ijazah itu adalah salah satu tanda bahwasanya si murid itu dibolehkan oleh sang guru untuk mengajar. Entah itu ijazah dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk lisan. Seperti Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i karena beliau sudah hafal Al-Quran dan sudah hafal hadis, ya, kemudian sudah hafal daripada yang namanya kaidah-kaidah usul dan lain sebagainya. Oleh gurunya pada umur 15 tahun beliau dibolehkan untuk berfatwa di mana? Di Masjidil Haram. Makanya dengan ilmu ini Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat seseorang. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin." Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan suatu kaum dengan Al-Qur'an dan akan menghinakan suatu kaum juga itu dengan Al-Quran. Contohnya adalah Abdurrahman ibnu Abza. Abdurrahman ibnu Abza ini seorang budak hitam. Istilahnya kalau mungkin dari segi fisik itu kita menang banyak daripada dia. Akan tetapi melalui hadis ini, ya, Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat dia dari seorang budak menjadi gubernur. Waktu itu Harith bin Nafi' bin Harith, ya, gubernur Mekah waktu itu, dia melakukan perjalanan menuju Usfan, yaitu sebuah kota antara Madinah dan Mekah, untuk menghadap Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Nah, ketika sampai di sana itu, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada dia, "Man istakhlafta ala ahli al-wadi?" Siapa yang menggantikanmu di Mekah? Ibnu Abza. Wa man Ibnu Abza? Siapa Ibnu Abza? Huwa alimun bi kitabillah, ya. Huwa hafizun bi kitabillah, alimun bil faraid. Dia Ibnu Abza ini namanya Abdurrahman Ibnu Abza al-Khuzai. Dia itu adalah seorang budak di antara budak-budakan. Jadi Nafi' bin Abdul Harith itu mempunyai 11 budak. Di antaranya adalah Abdurrahman bin Abza ini tadi. Nah, kenapa dipilih Abdurrahman bin Abza? Ketika ditanya oleh Umar bin Al-Khattab, dia menjawab karena dia hafal Al-Quran dan tahu hukum Islam. Makanya banyak sekali pada zaman dahulu budak-budak itu menjadi ahli ilmu dan menjadi gubernur. Di antaranya adalah Atha bin Abi Rabah. Atha bin Abi Rabah walaupun dia budak, tapi kalau lagi ngisi kajian semacam ini, ribuan orang hadir di majelis, di Masjidil Haram. Padahal dia seorang budak hitam. Nah, dijelaskan bahwasanya dalam biografi beliau itu hidungnya aja nggak lebih besar dari kacang. Kalau dari segi fisik kita alhamdulillah bagus. Tapi kalau dari segi ilmu, wallahu a'lam bishawab, tidak bisa dibandingkan. Makanya dengan ilmu inilah Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat manusia. Yarfa'illahu alladziina amanu, orang-orang yang beriman, walladziina utul ilma, dan orang-orang yang berilmu. Al-Imam Syafi'i sudah wafat beliau. Beliau sudah wafat, tetapi apa? Ilmunya, namanya masih hidup di kalangan kita. Namanya masih kita sering apa? Kita sering menyebutnya. Masya Allah. Sehingga ketika kita tidak ada cara lain untuk mengangkat derajat kita, diri kita di kalangan manusia itu, maka pilihlah ilmu. Memang betul cara mendapatkan ilmu itu tidak mudah. Sebagaimana dikatakan Yahya bin Katsir rahimahullah ta'ala.
Yahya bin Katsir mengatakan lan tunalal ilma bi rahatil jasad. Ilmu itu tidak akan bisa didapat dengan badan yang santai. Ya, kita lagi di rumah makan gorengan sama ngopi, tahu-tahu dapat ilmu. Mungkin tidak itu. Demi Allah tidak. Demi Allah tidak. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga belajar kepada siapa? Malaikat Jibril. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita, Nabi yang paling mulia, itu belajar kepada malaikat, menandakan bahwasanya kita yang lebih jauh dari beliau haruslah belajar, dan belajar itu tidak bisa dengan badan yang santai. Justru ketika kita itu sangat capek, lelah di dalam menuntut ilmu, di dalam belajar itu, disitulah kenikmatan yang hakiki. Menghafal Al-Quran itu berat atau tidak para jamaah? Berat. Ya. Ngapalin utang. Menghafal hadis beserta sanadnya berat tidak? Berat. Ya. Makanya menjadi seorang pembelajar, ya, penuntut ilmu syar'i itu tidaklah gampang. Butuh bertahun-tahun lamanya. Dan itu pun Allah Subhanahu wa taala masih mengatakan wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Sedikit sekali yang Allah berikan kepada kita dari sebuah ilmu, baru satu tetes. Makanya dikatakan oleh para ulama bahwasanya ketika kita ingin menuntut ilmu itu dibutuhkan umurnya Nuh berapa? Dan hartanya Qarun. Berapa hartanya Qarun? Itu disebutkan bahwasanya gemboknya aja itu harus dibawa 20 orang. Dan 20 orang Mesir itu tidak sama dengan kita. Kita orangnya kecil-kecil. Kalau orang Mesir itu paling tinggi 2 meteran mereka. Dan badannya besar lagi. Insyaallah. Makanya Syekh Masyhur bin Hasan Al-Salman hafizahullah taala, setiap beliau itu ada yang namanya pameran buku, entah dimanapun beliau akan datang dan beliau akan beli. 8.000 real, 15 juta lebih. Seperti itu memang. Karena apa? Bagi seorang thalibul ilm, apabila dia sudah selesai dirasa, entah itu di universitas atau di ma'had itu, maka senjata terpenting bagi dia adalah kitab. Antum yang mempunyai gaji, yang bekerja itu, sisihkanlah uang setengah dari 1%-nya antum untuk beli kitab. Terjajarlah di situ rak, di situ buku semua, tapi ya jangan jadi hiasan. Dibaca, nanti dimakan rayap nanti jadi. Dibaca, subhanallah. Nah, itu yang membuat kita berbeda dengan yang lain. Maka disitulah ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita. Betapa banyak dalil-dalil yang menyebutkan tentang diangkatnya derajat seseorang itu dengan ilmu. Beliau melanjutkan bahwasanya annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Wajib bagi kita mempelajari 4 perkara. Apakah 4 perkara itu? Yang pertama adalah al-ilmu. Ya. Nah, kemudian beliau rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya yang disebut dengan al-ilmu itu adalah pertama ma'rifatullah. Ya. Mengenal Allah. Kemudian yang ketiga adalah ma'rifatu rasulihi atau ma'rifatu nabihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengenal nabinya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah ma'rifatu dinil Islam bil adillah, yaitu mempelajari, mengenal agama Islam beserta dalil-dalilnya. Nah, inilah yang dimaksud oleh Syekh rahimahullahu taala tentang ilmu. Nah, kita bahas yang pertama yaitu al-ilmu
Yang pertama adalah ma'rifatullah. Ma'rifatullah azza wa jalla bil qalb ma'rifatun taltazimu qabula ma syara'ahu bil wal idha'an wal inqiyad wa tahkimu syari'atihi allati ja'a biha Rasulullah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa yata'arrafu al-'abdu 'ala rabbih bin nadhari fil ayati syar'iyyati fi kitabillah azza wa jalla wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Nah, mengenal Allah ini melalui ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat syar'iyah. Mengenal Allah Subhanahu wa taala tentang asma sifat-sifatnya. Mengenal Allah melalui rububiyah. Tauhid rububiyah. Mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui tauhid uluhiyah. Dan selain yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, mengenal Allah Subhanahu wa taala itu ketika kita masih di dunia ini adalah dengan hati. Nah, ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dari hati kita, maka kita insyaallah taala akan menerima semua syariat Allah. Mengenal syariat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama." Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah yang paling takut kepada Allah adalah para ulama. Makanya ketika seorang hamba itu mengetahui Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin takut. Apabila Allah Subhanahu wa taala berada di hati seorang hamba, maka dia akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tahkimu syari'atihi, dan kemudian menjalankan semua syariatnya, atau kita katakan berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Alladzi jaa'a biha Rasulullah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Segala sesuatu yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yata'arrafu al-'abdu 'ala rabbih bin nadhari fil ayati syar'iyyah wal ayatil kauniyah. Kemudian mengetahui Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayat syar'iyyah yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam jelaskan di dalam sunnah Nabi, sabda beliau. Kemudian tanda-tanda kauniyah, yaitu berupa apa? Makhluk Allah yang ada di bumi dan di langit. Nah, dengan demikian kita akan mengetahui adanya Allah Subhanahu wa taala. Fa innal insana kullama nadhara fi tilkal ayati izdada ilman bi khaliqihi wa ma'budihi. Maka ketika manusia itu dia melihat ayat-ayat ini, maka dia akan semakin tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah penciptanya. Dan semakin yakin bahwasanya Allah lah yang berhak untuk disembah. Itu yang pertama, yaitu ma'rifatullah. Kemudian yang kedua ada ma'rifatun nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'rifatun nabiyhi sallallahu alaihi wasallam al-ma'rifatu allati taltazimu qabulu ma jaa bihi min al-hadi wa dinil haqq wa tasdiqu fi ma akhbar. Baik. Di antara konsekuensi yang namanya konsekuensi daripada syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah tasdiqu ma akhbar, yaitu membenarkan apa saja yang datang dari beliau. Entah itu yang tidak kita fahami atau kita fahami. Ya. Makanya ketika kita
membaca atau kita mendengarkan hadis-hadis yang tidak masuk akal bagi kita, maka kita katakan bahwasanya hadis-hadis itu tugasnya siapa? Tugasnya hati. Misal begini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan adanya mizan, yaitu apa? Timbangan. Nah kemudian otak kita itu bertanya-tanya, apakah timbangannya itu sama dengan timbangan yang kita lihat di dunia? Nah pertanyaan ini tidak perlu ditanyakan. Kenapa? Karena tidak akan pernah dapat jawabannya. Entah itu di dalam Al-Quran atau di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masih 2 menit ya? 3 poin. Nah, ketika kita mendapatkan sebuah ayat atau sebuah hadis itu yang seperti ini, tugasnya siapa? Tugasnya iman. Tugasnya iman. Dan akal jangan sampai mengambil alih tugas ini. Kenapa? Karena kalau tidak masuk akal, maka ayat dan hadis sahih ini akan ditolak. Nah itu berbahaya sekali. Akan menyebabkan kekufuran. Sehingga apa yang kita harus lakukan, maka biarkanlah hati itu mengimani apa saja yang datang dari Allah dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dikatakan membenarkan seluruh yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu konsekuensi pertama. Kemudian yang konsekuensi kedua adalah imtithalu amrihi fima amar, yaitu menjalankan seluruh perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena seluruh perintah yang datang dari Nabi itu pada dasarnya adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Atau dikatakan ta'atu fima amar, yaitu mentaati segala sesuatu yang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan. Kemudian yang ketiga, wajtinabu ma naha anhu wa zajar. Kemudian apa? Meninggalkan, menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat adalah wa alla ya'budullah atau wa alla ya'budullah illa bima syara'. Yaitu tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa-apa yang telah disyariatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Segala sesuatu itu sudah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dikatakan hatal khira'ah di kamar mandi saja itu sudah dijelaskan oleh siapa? Oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masa perkara akidah saja nggak dijelaskan oleh Nabi, kan nggak mungkin. Nah, adzan dulu. Allah. Dilanjut setelah Isya atau gimana Pak? Oh, berarti adzan salat dulu. Oh, baik. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah akan kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.